Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajijah Putri dari kelas 2C mahasiswa pendidikan jasmani angkatan 2019. Kali ini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai kerangka dasar kurikulum 2013. Pertama, saya akan mencoba menjelaskan mengenai hakikat kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang biasa disebut dengan KTSP. Kurikulum 2013 ini mempunyai inti, yaitu inti dari kurikulum 2013 ini adalah adanya upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 ini dicetak khusus untuk mencetak generasi yang siap dalam mempersiapkan masa depan. Ini adalah landasan kurikulum. Ada beberapa landasan kurikulum yang akan coba saya jelaskan. Yang pertama adalah landasan yuridis, kedua filosofis, teoritis, empiris, dan filosofis. Nah, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan mengenai landasan filosofis. Landasan filosofis ini mengatakan bahwa pertama, pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan masa depan. Yang kedua, pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya. Yang ketiga, pendidikan memberikan dasar untuk peserta didik berpartisipasi dalam membangun kehidupan masa kini. Yang keempat, pendidikan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kelima, pendidikan adalah proses pengembangan jati diri peserta didik. Dan yang terakhir, pendidikan menempatkan peserta didik sebagai subjek yang belajar. Saya akan menjelaskan mengenai landasan yuridis. Landasan yuridis ini adalah secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan banyak lagi. Selanjutnya adalah landasan teoritis. Landasan teoritis menurut landasan teoritis. Nah, menurut landasan ini, kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Nah, menurut landasan teoritis ini juga pendidikan berdasarkan standar, yaitu pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minima hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Ini adalah landasan empiris. Nah, Indonesia sebagai negara yang besar dari segi geografi, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan, nah maka kurikulum ini harus mampu mencetak atau membentuk manusia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri bangsa sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang baik. Selanjutnya, setelah tadi membahas mengenai landasan kurikulum, ada prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum 2013 diantaranya yang pertama adalah peserta didik itu difasilitasi untuk mencari tahu. Kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, berbasis kompetensi. Yang kelima, terpadu. Dan yang keenam, menekankan pada jawaban divergen yang memiliki kebenaran multidimensi. Yang ketujuh, berbasis keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Yang sembilan, mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kesepuluh, menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan. Yang ke-11, berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang ke-13, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Yang ke-4, suasana belajar menyenangkan dan menantang. Membahas mengenai prinsip kurikulum 2013, selanjutnya adalah struktur kurikulum 2013. Nah, pada struktur kurikulum 2013 ini terbagi ke dalam 3 kelompok.
Yang pertama adalah struktur kurikulum dari SD atau MI. Beban belajar di SD atau MI ini kelas 1, 2, dan 3 masing-masing adalah 30, 32, dan 34. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Itu dari SD atau MI. Yang kedua, struktur kurikulum SMP atau MTS. Dalam kurikulum struktur SMP atau MTS ini ada penambahan jam per minggu dari semula, yaitu 32, 33, 32 dan 32 menjadi 38, 38 dan 38 untuk masing-masing kelas 7 dan 7, 8 dan 9. Yang terakhir selanjutnya adalah struktur kurikulum untuk SMA atau SMK atau menengah atas. Nah, pada struktur kurikulum ini terdiri atas yang pertama, kelompok mata pelajaran wajib diikuti oleh semua peserta didik. Dan yang kedua, kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik itu tersebut. Masuk ke pembahasan terakhir mengenai Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi oleh pengelolaan sekolah dan segenap penyelenggara sekolah. Nah, ada badan yang mengaturnya, yaitu BSNP adalah singkatan dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, badan ini merupakan lembaga mandiri, independen, dan profesional yang memiliki misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan. Nah, dalam standar nasional pendidikan ini ada 8 standar nasional pendidikan yang pastinya harus terpenuhi. Yang pertama yaitu standar isi, yang kedua adalah standar proses, yang ketiga adalah standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.